Teman-teman muda yang terkasih, sebelum kita mendalami Advent keempat ini, marilah kita buka dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Teman-teman yang terkasih, Advent keempat menjadi puncak dari penantian kita akan kedatangan Sang Penyelamat, yaitu Kristus sendiri. Dalam pendalaman Advent keempat ini, kita diajak untuk berjalan bersama dalam mengembangkan rasa persaudaraan kita sebagai keluarga, terutama sebagai keluarga KMPKS. Maka, marilah kita hening sejenak untuk mempersiapkan hati untuk mendalami Advent keempat ini. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami menghatukan puji dan syukur karena kami dapat mendalami Advent keempat ini. Semoga dengan mendalami Advent keempat ini, kami sebagai orang muda, terutama sebagai anggota KMPKS, dapat mengembangkan persaudaraan kami sebagai keluarga. Dan kami mohon penyertaan-Mu, semoga kami dapat memaknai masa Advent ini sebagai masa untuk mempersiapkan kedatangan Putra-Mu yang merupakan juru selamat bagi kami. Dengan pengabdian Kristus, Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita mendalami bacaan Advent keempat ini. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak jadi dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Demikianlah Injil Tuhan. Teman-teman muda yang terkasih, kita sebagai manusia biasa yang penuh dengan kelemahan tentu tidak mudah untuk menerima keadaan yang seperti dialami oleh Maria dan Yusuf. Tetapi karena iman dan keyakinan yang mendalam akan Allah, Maria dan Yusuf mampu untuk menerima dan menghadapi tantangan ataupun masalah-masalah yang harus mereka tanggung dalam kehidupan mereka. Selain iman dan keyakinan, ketulusan hati juga membawa Yusuf kepada keputusannya untuk menjadikan Maria istrinya. Memang ia merasa dilema pada awalnya, tetapi dengan mendengarkan hati nuraninya, ia dapat menentukan keputusan yang baik sehingga ia memiliki peranan utama dalam keterlibatan Allah dalam memenuhi karya penyelamatannya. Kisah pengorbanan Maria dan Yusuf merupakan kisah yang inspiratif atas tanggung jawab dalam mengemban perutusan demi menjadi berkat bagi siapapun itu. Injil yang sudah kita dengar tadi mengajarkan kita sebagai orang muda di zaman sekarang yang penuh dengan kelemahan untuk bisa dan mampu menghadapi segala persoalan hidup kita, dan kita harus yakin dan percaya bahwa apapun yang terjadi itu
semua adalah kehendak Tuhan yang Maha Esa. Selain itu, kita juga dipanggil untuk menjalin hubungan persaudaraan yang baru, baik dengan keluarga kita masing-masing, baik pula dengan teman-teman dan guru atau dosen di lingkup pendidikan, maupun dengan keluarga kita di KMPKS. Oleh sebab itu, mari kita peka terhadap rencana dan panggilan Allah dalam hidup kita. Kita perlu membangun komitmen atau sikap-sikap baru sebagai bentuk rasa syukur yang secara terus-menerus perlu kita usahakan agar hidup beriman Katolik kita semakin mendalam, tangguh, dan setelah kita mendengarkan bacaan dan merenungkannya, marilah kita merefleksikan pertanyaan-pertanyaan berikut. Apakah aku sudah berani berkomitmen untuk menjawab panggilan Tuhan? Apakah aku dapat mewujudkan persaudaraan dengan sesamaku? Apakah aku sudah menyiapkan hati untuk menyambut kedatangan Kristus di dalam hidupku? Setelah kita mendengarkan dan mendalami dari pertanyaan refleksi yang ada, marilah kita bersama-sama membuat komitmen dan bertanggung jawab dengan komitmen yang sudah kita buat. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur kepadamu karena dengan pendalaman Advent keempat ini, kami memiliki kesadaran akan tugas kami dalam hidup beriman sebagai orang muda Katolik dan berani untuk bertanggung jawab akan pemutusan yang kami terima dalam kehidupan sehari-hari. Semoga dengan pendalaman Advent ini, Engkau senantiasa menyertai kami sehingga kami mampu dengan sukacita memiliki komitmen dalam membangun persaudaraan kami sebagai keluarga umat beriman, terutama sebagai anggota KMPKS. Dan kami mampu menyiapkan hati kami untuk menantikan kedatangan Putra-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Marilah kita mohon berkat. Semoga kita semua dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.